Mas, selamat datang di channel saya. Di video kali ini saya akan membahas tentang sistem kerja di Jepang ya. Jadi seperti apa itu dari mulai upah pembayaran, dari mulai hari kerja, dari mulai upah lembur, dari mulai segala macam lah gitu ya. Pokoknya yang ingin tahu secara detail tentang sistem kerja di Jepang, simak terus videonya sampai akhir, oke? Jadi kita mulai saja. Untuk kita sebagai pemagang di Jepang itu pengupahannya dibagi menjadi dua ya. Ada yang satu sistem per bulan atau upah bulanan, dan ada yang per jam, upahnya per jam. Jadi walaupun keduanya ini sistemnya berbeda, akan tetapi untuk pengupahannya itu sama, sebulan satu kali diupah atau digaji seperti itu. Jadi untuk kalau yang per jam sendiri itu satu jamnya itu maju mundur atau kurang lebihnya adalah 1000 yen ya. 1000 yen itu kalau dirupiahin dalam kurs yang hari ini sekitar 112.000 ya, sekitar 112.000 rupiah satu jamnya. Kalau kurs yang hari ini ya, kan kursnya berbeda-beda. Jadi seperti itu. Untuk upah satu jam adalah maju mundur kurang lebih 1000 yen. Jadi seperti itu. Nah, untuk hari kerjanya sendiri gimana Bang? Nah, untuk hari kerjanya sendiri itu adalah tergantung daripada bidang tempat perusahaan kita yang bekerja ya. Jadi kita bekerja di bidang apa itu mungkin berbeda juga peraturannya dan sistemnya. Seperti yang di Monozukuri atau manufaktur, bidang manufaktur gitu ya. Ada yang di Shokuryohin atau yang pengolah makanan. Terus ada juga yang di Nogyo atau pertanian. Ada yang di Genba, outdoor atau konstruksi seperti itu, dan kaigo atau perawat dan lain sebagainya ya. Itu tergantung daripada bidang-bidang tersebut. Kita ada di posisi mana dan dia melakukan sistemnya yang seperti apa gitu. Jadi kalau yang di saya sendiri, saya pribadi itu karena saya di bidang manufaktur dan saya mendapat 5 hari kerja, per harinya 9 jam kerja seperti itu. Jadi kerja saya di sini dari Senin sampai Jumat seperti itu ya, pada umumnya itu yang dipakai. Nah, hanya saja ada beberapa bagian, ada beberapa orang yang di sistemnya off. Jadi misalkan 4 hari kerja 2 hari off gitu ya, ada, tergantung daripada nanti kita tempatnya di mana, bekerjanya seperti itu ya. Jadi terus upah lembur ya, di tempat saya bekerja itu jamnya mati. Jadi nggak kayak waktu saya pernah bekerja di Indonesia itu, misalkan lembur aktual, lembur aslinya adalah 3 jam, tapi dalam catatan lembur atau di jam lembur itu bisa mencapai 5,5 gitu ya, atau 6 jam gitu ya, seperti itu. Tapi di sini itu enggak, aktualnya 1 jam ya ditulis 1 jam gitu, terhitung lemburnya 1 jam. Nah, untuk upah lemburnya per jamnya ya sama seperti yang tadi, maju mundurnya 1000 yen seperti itu ya. Jadi jamnya mati kalau di tempat saya kerja ya. Nggak tahu kalau di tempat lain, barangkali ada yang berbeda, silakan komentar ya, silakan tambahkan saja gitu. Kalau di tempat saya bekerja jamnya mati, jadi satu jam lembur jam aktual ya, 1 jam lembur juga di jam lemburnya seperti itu. Nah, untuk tunjangan sendiri gimana Bang, katanya? Kalau tunjangan itu tergantung daripada pabrik ya. Nah, jadi kebijakan perusahaan kalau yang masalah tunjangan seperti ini, karena nggak semua perusahaan sama. Jadi kalau untuk di saya sendiri itu ada tunjangannya shift malam, tunjangan shift malam seperti itu. Nah, terus tunjangan kerja, tunjangan makan, dan biasanya ada tunjangan lainnya, atau kalau di kita mah biasa disebut bonus ya. Jadi mungkin kalau produksinya bagus itu ada bonusan gitu. Seperti itu, kita nerima tiap bulannya ada, dan lumayan tunjangannya itu ya. Jadi untuk yang paling penting itu di sini adalah karena Jepang itu berada di lapisan lempeng bumi ya. Jadi sering banget, rawan banget Jepang itu terkena bencana alam. Seperti halnya longsor, tsunami, gempa, dan lain sebagainya, masih banyak itu ya. Belum lagi kalau di saat musim panas. Saat musim panas itu bisa terjadi, kemungkinan sangat besar terjadi itu badai atau taifu gitu ya. Itu badai bisa terjadi. Tahun kemarin pun sama, saya mengalami badai tersebut. Dan ya seperti itulah. Terus di musim dingin juga sama, ada namanya badai, yaitu badai salju gitu kan. Seperti itu, hal-hal yang seperti itu karena Jepang ini saling terkoneksi ya. Jadi ketika ada di suatu daerah yang terkena imbas dari badai tersebut atau bencana tersebut, itu
hampir satu Jepang itu kena imbasnya karena kita ya menyeluruh gitu ya. Jadi untuk yang saya tempat bekerja di saya ini kirimnya itu dari Jepang bagian atas, dan ketika Jepang bagian tengah terkena bencana, terkena kendala lah gitu ya, produksi barang dari atas itu nggak bisa turun ke bawah, jadi ya tersendat. Nah akhirnya kita itu dinyatakan libur dalam waktu yang belum bisa ditentukan. Sering banget kalau hal-hal bencana alam terjadi itu kita diliburin. Nah liburnya itu ya nggak kira-kira, kadang 2 minggu, kadang 1 minggu. Nah yang kemarin, baru saja kemarin di bulan kemarin itu saya bekerja di bulan kemarin hanya 5 hari. Dalam 1 bulan tuh kerja hanya 5 hari, sisanya itu diliburin semua. Karena memang waktu bulan-bulan kemarin kan Cina itu melakukan lockdown gitu ya, dan produksi juga ada supply barang dari Cina juga. Jadi barang dari Cina nggak bisa masuk. Terus ditambah lagi Jepang kemarin-kemarin banyak yang gempa di atas, daerah atas gitu. Jadi kondisinya itu belum pulih dan tersendat transportasi atau distribusi barang dari atas untuk ke pabrik kita ini. Jadi akhirnya kita diliburin, tapi walaupun diliburin kita itu tetap dibayar karena kita sistem kerjanya itu bulanan. Jadi ya libur ya libur, tapi dibayar. Hanya saja di Kyugyo ya, Kyugyo itu walaupun kita libur tapi dibayar dengan catatan gajinya itu tidak full 100%. Nah, di antara 80-90% gajinya itu kita terima. Jadi nggak 100%. Dan ya seperti itu adanya Jepang. Jadi kalau emang banyak bencana, semakin sering intens terjadi, ya semakin banyak libur. Seperti itu ya. Sebentar lagi nih, sekarang udah mulai musim panas, mulai panas juga nih. Nah, nanti ya kemungkinan ada taifu lagi. Seperti itu emang udah jadi langganan. Jepang itu sudah terbiasa dengan bencana-bencana alam. Jadi tidak heran bahwasanya pemerintah Jepang itu terus-menerus untuk berinovasi, terus mengadakan sesuatu perbaikan demi perbaikan untuk menanggulangi bencana-bencana tersebut. Ya seperti itu. Jadi mungkin seperti itu saja ya di video kali ini. Saya akhiri sampai di sini. Barangkali ada yang ingin ditanyakan dari teman-teman perihal tentang Jepang, perihal tentang pemagangan, silahkan komentar saja ya. Oke, saya tunggu. Terima kasih.